Dampak keluarnya Jepang dari AFC. FIFA resmi untungkan klub tanah air. Aksi memukau winger berdarah Maluku hebohkan Liga 2 Belanda. Pintu Elkan Bagot kembali perkuat timnas Indonesia tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space. Jadi Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah aksi memukau pemain berdarah Maluku yang bermain di Liga 2 Belanda. Yang kedua, dampak keluarnya Jepang dari AFC. Ini sudah saya reaksi mungkin di video saya sebelumnya. Yang ketiga, pintu Elkan Bagot kembali perkuat skuad Garuda. Ya. Yang terakhir, FIFA resmi untungkan klub tanah air. Coba kita saksikan bersama ya. Masih ingat dengan Mauresmo Hinoke? Winger lincah berdarah Maluku yang sempat digadang-gadang akan menjadi bintang timnas Indonesia U20. Namun harus menelan pil pahit karena terganjal aturan FIFA yang melarangnya bermain. Kini, setelah sempat menghilang dari radar, Hinoke kembali muncul dengan sebuah kabar bahagia yang membuktikan bahwa talentanya tidak pernah padam. Tak tanggung-tanggung, ia berhasil menghebohkan kompetisi kasta kedua Liga Belanda dengan penampilan yang sangat memukau bersama klubnya, Top As. Dalam laga terbaru, Mauresmo Hinoke berhasil mencatatkan namanya di papan skor, mencetak 1 gol yang menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penyerang sayap modern. Gol ini bukan sekedar gol biasa, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah bukti bahwa meskipun sempat menghadapi kekecewaan besar karena tidak bisa membela Indonesia di level junior, semangatnya sama sekali tidak surut. Ia terus bekerja keras, mengasah kemampuannya di tengah ketatnya persaingan sepak bola Eropa, dan kini mulai memetik hasilnya. Penampilan gemilangnya ini menjadi angin segar bagi masa depan lini serang timnas Indonesia. Di saat kita membutuhkan lebih banyak pemain sayap yang tidak hanya cepat tetapi juga memiliki insting gol yang tajam, Hinoke menunjukkan bahwa ia adalah harta karun yang tidak boleh disia-siakan. Meskipun jalan baginya untuk bisa kembali mengenakan seragam merah putih mungkin masih panjang dan membutuhkan proses, aksinya di Belanda menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki satu lagi talenta luar biasa yang siap untuk dipanggil pulang saat waktunya tiba. Sebuah revolusi besar kini sedang mengancam fondasi sepak bola Asia. Rasa muak terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia yang dinilai penuh dengan kejanggalan dan tidak profesional kini telah mencapai puncaknya. Raksasa sepak bola Asia, Jepang, dilaporkan sudah tidak tahan lagi dan berencana untuk melakukan langkah drastis yakni keluar dari keanggotaan AFC. Gerakan pemberontakan ini tentu saja akan memberikan dampak atau efek domino yang luar biasa besar. Dan salah satu negara yang berpotensi paling diuntungkan dari situasi ini adalah timnas Indonesia. Jika Jepang benar-benar angkat kaki, setidaknya ada 4 dampak besar yang akan terjadi. Pertama, nilai tawar dan citra AFC di mata dunia akan hancur seketika. Kehilangan salah satu anggota terbaik dan paling profesionalnya akan membuat AFC menjadi konfederasi kelas 2. Kedua, dan hal yang paling penting bagi kita, persaingan untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia akan menjadi jauh lebih mudah. Dengan hilangnya satu jatah yang biasanya hampir pasti menjadi milik Jepang, peluang bagi negara-negara lain termasuk Indonesia untuk bisa lolos otomatis akan meningkat secara drastis. Ketiga, hal yang sama juga akan berlaku di ajang Piala Asia. Tanpa kehadiran Jepang, jalan skuad Garuda untuk bisa melangkah lebih jauh dan bahkan bermimpi menjadi juara akan menjadi lebih terbuka. Terakhir, keluarnya Jepang berpotensi memicu eksodus massal. Negara-negara kuat lain yang juga merasa muak seperti Korea Selatan, Australia, dan bahkan negara-negara ASEAN yang selama ini menjadi korban bisa jadi akan mengikuti jejak Jepang dan bergabung dengan sebuah federasi baru yang lebih adil dan profesional. Di tengah riuhnya seruan agar Sintayong kembali ke kursi kepelatihan timnas Indonesia, sebuah konsekuensi yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang kini mulai muncul ke permukaan. Jika Sintayong benar-benar comeback, maka pintu bagi salah satu bek andalan Elkan Bagot untuk bisa kembali mengenakan seragam merah putih kemungkinan besar akan tertutup rapat. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada satu kata, disiplin. Sebagaimana dikutip dari sebuah sesi bincang-bincang di podcast Ruang Publik, mantan penerjemah Sintayong yakni JJ secara belak-belakan membeberkan alasan fundamental di balik hilangnya nama Elkan Bagot dari daftar skuad asuhan Sintayong. Keputusan strategis ini disebut-sebut bukan karena masalah teknis, melainkan terkait erat dengan isu fundamental yaitu kadar nasionalisme sang pemain timnas dalam membela merah putih.
Meskipun tongkat kepelatihan kini beralih dari Sintayong ke tangan Patrick Kluivert, situasinya bagi Elkan Bagot di tubuh timnas Indonesia sama sekali belum berubah. JJ memastikan bahwa penyingkiran Elkan Bagot dari jajaran pemain timnas merupakan konsekuensi langsung dari kurangnya komitmen atau nasionalisme yang ditunjukkannya. Ya sesuai dugaan, maksudnya kan nggak dipanggil, nggak datang. Ya coachnya lihat nggak ada nasionalisme. Tak bisa dipungkiri, Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sangat keras dan tanpa kompromi dalam urusan komitmen dan disiplin pemain. Baginya, tidak ada satu pemain pun yang lebih besar dari tim itu sendiri. Oleh karena itu, jika ia kembali diberikan mandat untuk memimpin skuad Garuda, sangat mungkin ia tidak akan lagi memberikan tempat bagi pemain yang pernah mengecewakannya. Ini akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi Elkan Bagot di saat para pemain diaspora lain menunjukkan nasionalisme yang luar biasa. Satu kesalahan dalam mengambil keputusan bisa jadi akan menutup karirnya di tim nasional, setidaknya selama era kepelatihan Sintayong. Di tengah segala kekecewaan akibat kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, FIFA secara resmi justru memberikan rezeki nomplok yang sangat menguntungkan bagi klub-klub di tanah air. Badan Sepak Bola Dunia itu mengumumkan akan membagikan cuan atau keuntungan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 kepada klub-klub di seluruh dunia melalui sebuah program yang bernama Club Benefits Program. Tak tanggung-tanggung, total dana yang akan dibagikan mencapai angka fantastis, yaitu 355 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan triliunan rupiah. Lalu, bagaimana dengan klub-klub Indonesia bisa ikut kecipratan? Program ini dirancang untuk memberikan kompensasi kepada klub-klub yang telah merelakan para pemainnya untuk berjuang membela negara di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan, meskipun timnas Indonesia gagal lolos ke putaran final, para pemain kita telah melalui perjalanan kualifikasi yang sangat panjang. Klub-klub raksasa tanah air seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta yang selama ini menjadi penyumbang pemain terbanyak untuk tim nasional dipastikan akan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan. Mereka akan mendapatkan bagian dari dana triliunan rupiah tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Keputusan FIFA ini menjadi sebuah oase di tengah gurun kekecewaan. Ini adalah sebuah pengakuan dari level tertinggi bahwa di balik perjuangan sebuah tim nasional ada peran besar dari klub-klub yang telah membina dan merelakan para pemain terbaiknya untuk berjuang demi lambang Garuda di dada. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.